Hai minasan, ohayo gozaimasu. Kembali lagi di channel saya, Abah Kajumi ya. Oke, hari ini saya akan mencoba membahas tentang ini ya, N4 bumpo ya, bumpo N4. Ini salah satu bumpo yang ya sebetulnya dikatakan sulit pun tidak, namun ini menjadi sedikit momok yang menakutkan juga sih buat anak-anak yang baru gitu, anak-anak yang baru atau minasang yang baru belajar ke Nihongo ya, yang belajar bahasa Jepang gitu. Ini lumayan banyak ngecoh kayak gitu loh. Nah, tapi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe di subscribe ya, karena subscribe itu gratis minasang. Hai, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat pembelajaran yang lainnya, entah bumpo N4 kah, mungkin N3 kan nanti ke depannya, ataupun N2, karena saya memang sebetulnya sudah punya juga untuk bahannya gitu ya, tinggal saya buatkan videonya saja. Namun akhir-akhir ini saya agak sedikit kurang bisa membuat konten ya. Mungkin ada beberapa dari minasang yang menunggu-nunggu kapan nih saya upload video lagi, kapan nih gitu kan bikin konten lagi ya, karena kesibukan saya sangat padat sekali. Jadi untuk membuat konten itu agak sulit waktunya ya, membagi waktunya ya. Hai. Nah, kita lihat apa sih gitu, bumbu apa saja sih di sini gitu yang memang sedikit agak menjadi momok menakutkan bagi orang-orang yang baru belajar bahasa Jepang. Hai, di sini ada nomor 1. Ini saya buat daika ya, daika. Sebetulnya saya buatnya ini random. Saya bumpunya ngambilnya random. Hanya sebatas yang memang baru ya, baru sebatas yang memang menjadi sedikit masalah gitu di anak-anak yang sudah ikutan Shikeng N4, tapi banyak gak lulusnya itu gara-gara bumpu apa sih gitu. Nah, setelah saya telaah dan pelajari gitu, ternyata banyak yang kesalahannya itu ya, salah satunya salah satu, bukan salah satu sih ya, ini beberapanya diantaranya itu masih kebalik di soal yang si Eki kah, Ukemi kah gitu kan, anak kalimat gitu. Terus apalagi banyak ya, disebut semua enggak juga, karena kalau misalnya di semua bagian salah ya itu jelas-jelas zong dong gitu. Elma pun mungkin nggak lulus gitu, tapi kan enggak, mereka mengikuti N4 berarti ya, minasang mengikuti N4 berarti minasang sudah yakin sebetulnya. Nah, hal yang paling dibutuhkan sih sebetulnya ya satu tadi, keyakinan juga, bukan hanya penguasaan bumpo ataupun penguasaan ya kikitorinya gitu untuk cokainya, tapi ya minasang sendiri yakin gak dengan kemampuan minasang sendiri gitu loh. Baik, langsung saja kita lanjut ke nomor 1-nya. Tadi ada apa? Nah, nomor 1 itu di sini ada pola kalimatnya naniwa, nani ini rahareru. Nah, ukemi kei. Ukemi ya, pasif itu artinya di, misalnya dibelikan, disuruh gitu kan ya. Nah, ini ukemi. Yang keduanya ada apa? Yang keduanya itu ada nani so des ya, ada syaratnya. Ini di sini ada dosi, terus ikeoshi, nakeoshi ditambah so des. Ini sepertinya atau kelihatannya. Nah, ini bumpo yang mudah, tapi entah kenapa banyak yang terkecoh gitu loh di bumpo ini. Saya pun kurang ngerti gitu. Kemudian ada lagi bumpo yang nomor 3-nya itu ada dosi, pakainya jisoke. Kemudian ada Messi ditambah kotoga dekiru, yang artinya bisa. Ini minasang maaf ya, di gambarnya PPT-nya jadi acak-acakan. Sebetulnya di laptop saya bikinnya rapih, tapi kenapa ya nggak tahu kenapa ketika dipindah ke HP itu kayak gini gitu. Baik,
kita lanjutkan saja. Di sini yang nomor 1 ada rareru. Rareru, nani-nani, rareru. Artinya di. Hai, nani-nani wa, nani-nani ni, nani-nani rareru. Ya. Oke. Contohnya di sini saya sudah buatkan contohnya. Watashi wa sacho ni shigoto wo tanomaremashita. Watashi wa sacho ni shigoto wo tanomaremashita. Saya diminta direktur untuk melakukan pekerjaan. Nah, dalam hal ini pekerjaan yang diminta adalah pekerjaan khusus ya minasan ya. Dalam artian pekerjaan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi ya bukan hanya pekerjaan saja. Misalnya tanomimas itu kan kita bisa untuk menitipkan sesuatu gitu misalnya ke teman ya, kita punya tugas tapi kita nggak bisa melaksanakan nih gitu ya, entah apapun itu ya bisa kita menitipkan tanamu nih kayak gitu. Nah itu pakai tanomimas juga. Hai. Oke, kemudian kita lihat contoh yang keduanya itu ada kino shiranai oba-chan ni michi o kikaremashita. Kino shiranai oba-chan ni michi o kikaremashita. Kemarin saya ditanyai ya, jalan oleh nenek-nenek yang tidak dikenal. Nah, ditanyai gitu. Jadi ya kalau yang namanya di nani-nani gitu ya. Ditanyai misalnya diminta gitu kan. Nah, itu kan sesuatu hal yang kita tidak harapkan tapi itu datang terjadi kepada diri kita. Nah, makanya ini disebut ukemi atau pasif. Hai, kita lihat sebelum kita lanjutkan lagi karena tadi kan ada rareru ya, bagaimana cara merubahnya mungkin minasang agak bingung ya perubahan di ukeminya bagaimana. Nah, sebetulnya yang paling pokoknya itu dalam menguasai pola kalimat ukemi itu di perubahannya, karena banyak dari minasang itu yang tertukar dengan si eki ya. Nah dengan si eki tertukar dengan si eki itu pasti ya, karena memang agak mirip gitu ya. Kalau disebut mirip enggak, bahkan sebetulnya jauh sekali, tapi memang agak mirip, perbedaannya cuma sedikit, 1 huruf atau 2 huruf saja. Hai, kita lihat di golongan 1 bagaimana cara perubahannya. Di sini ada kaimas, kirimas, machimas, yobimas, shinimas, nomimas, kakimas, oyogimas, kasimas. Nah, ini minasang kan sudah tahu ya, kalau misalnya maskei, bentuk maskei ya. Untuk golongan 1 itu biasanya ada vokal ichiri, binimi, kigishi, atau kalau di sini saya tulis irichi, binimi, kigishi, sama saja. Hai. Nah, untuk perubahan ke ukeminya bagaimana? Nah, untuk i, vokal i itu diganti ke wa, ke vokal a tapi bukan a, tapi jatuhnya ke wa, jadi kawa. Nah, ditambah remas jadi kawaremas. Kemudian untuk yang keduanya ada kirimas, jadi diganti ke vokal a jadi ra, ditambah remas jadi kiraremas. Machimas, nah machimas di deretan ci itu yang vokal a apa? Ta kan. Nah, ganti ke vokal a jadi mita ditambah remas mita. Mata ditambah remas jadi mata remas. Yobimas, kita tahu misalnya sudah apa kan, berarti diganti ke vokal aja. Bagaimana yobimas jadi apa? Yobaremas, sinimas, sinaremas, nomimas, nomaremas, akimas, kakaremas, oyogimas, oyugaremas, kasimas, kasaremas. Nah, minasang jangan lupa di golongan 1 itu ada bentuk kata kerja yang spesial ya, yang biasanya
di perubahan TK itu dia menjadi spesial, yaitu apa? Ikimas. Nah, di sini untuk ukemi dia tetap mengikuti aturan yang ada di ukemi, yaitu ki dirubah ke vokal a, jadinya k ditambah remas jadi ikaremas. Ya, yang tadinya ikimas itu ketika dibentuk t atau bentuk ta itu dia spesial ya. Kalau di sini tidak. Hai, kita lanjut ke kelompok 2-nya. Kita balik nih. Nah, tabera remas, nera remas, misera remas, abira remas, karira remas, mira remas. Asalnya dari kata apa? Tabemas, tabemas. Ini gampang biasanya. Jadi sebelum mas itu ditambah rare saja untuk kelompok 2. Jadi kalau nera remas berasal dari nemas. Misera remas berarti jadi dari misemas. Abimas ya abimas jadi abira remas. Karimas karira remas. Imas mira remas. Seperti itu minasan. Hai. Nah, kemudian di kelompok 3 itu ada apa? Di kelompok 3 ingat hanya dua kata kerja saja. Kelompok 3 itu hanya kimas dan simas. Itu hanya itu saja. Nah, kimas jadinya apa? Koraremas. Harus diingat ya. Simas jadinya saremas. Nah, ini sebetulnya kelompok 3 itu hanya ini, ada kimas dan simas. Kimasnya kimas datang. Lalu juga ada simas. Nah, kalau yang ini sampo simas, sampo itu kan kata benda. Nah, kata benda ditambah simas dia menjadi kata kerja. Sampo simas menjadi sampo saremas. Nah, ini sorry ya. Ini sebetulnya sampo saremas ya. Oke. Entah kehapus atau bagaimana sebetulnya ya kurang tahu ya. Yang penting minasan ngerti. Nah, sampo simas jadi sampo saremas. Oke, kita lanjut lagi. Di sini bagaimana pengaplikasiannya ya. Tadi di awal saya sudah memberikan contoh, tapi minasan mungkin masih bingung untuk cara pemakaiannya bagaimana. Nah, di sini ada orang 1, wa, orang 2, ini kata kerja pasif atau ukemi. Contohnya, nah sebelum kita lanjut ke ukemi, kita ingat dulu contoh kalimat yang pertama ya, yang atas ya. Kita lihat dulu kalimat yang atas yang ini. Nah, kalau yang ini ini kalimat biasa. Kalimat biasa minasan. Watashi wa sensei wa, nah sensei wa watashi o shikarimashita. Sensei wa watashi o shikarimashita. Nah, ini yang disebutkannya itu pelakunya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita menjadi objek watashi o shikarimashita. Jadi sensei wa watashi o shikarimashita, guru memarahi saya. Nah, ini kan kalimat yang biasa ya. Kalau di ukemi itu kan berarti saya dimarahi guru. Nah, ini posisinya dibalik minasan. Ya, si watashinya itu menjadi subjek. Nah, watashi menjadi subjek. Si gurunya itu bukan menjadi objek tapi menjadi pelaku. Nah, cuma pelakunya itu ditunjukkan dengan apa? Dengan partikel ini. Nah, itu. Ini menjadi subjek. Kita yang menjadi bahan obrolan. Ya, saya shikarare mashita ya. Oleh siapa? Sensei. Nah, sensei ini shikarare mashita. Jadi watashi wa sensei ini shikarare mashita. Saya dimarahi guru. Gitu. Hai, kita lanjut. Nah, ada lagi. Ini kalimat biasa juga ya yang awal. Sensei wa watashi ni benkyou o tanomimashita. Sensei wa watashi ni benkyou o tanomimashita. Guru meminta saya untuk belajar. Kalau ini kan gurunya meminta saya untuk belajar. Nah, kalau misalnya saya diminta guru untuk belajar bagaimana? Nah, itu kan pasif. Nah, ini watashi wa sensei ni benkyou o tanomarimashita. Saya diminta belajar oleh guru. Nah,
Diingat-ingat dulu ya minasang ya, kalimat biasa seperti apa, kemudian pasifnya seperti apa. Seperti itu. Jadi jangan jauh-jauh dulu main-mainnya. Yang dekat-dekat aja dulu. Nah, kalimat biasanya perkuat dulu, baru ke pasifnya, bagaimana perubahan ke pasifnya. Kemudian josinya ya, ini partikelnya itu pun harus diingat. Hati-hati, ini dekat sekali partikelnya. Namun artinya akan berbeda. Oke, baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Ke pola yang berikutnya, di sini ada wa, orang satu wa, orang dua nih kata benda o. Nah, kalau yang tadi belum ada kata bendanya, ya gak ada kata bendanya. Kalau di sini ada kata bendanya. Gimana nih? Nah, yang atas dulu kita lihat. Yang atas itu sama ya, ini juga ya. Sorry. Ini semua sudah pasif ya. Kita lihat yang atas dulu. Watashi wa kareni sasing o suteraremasta. Saya fotonya dibuang oleh dia. Nah, misalnya ya yang perempuan nih yang biasanya kayak gitu ya. Diputusin sama pacarnya, sama si cowoknya itu dibuang aja fotonya gitu. Saya fotonya dibuang oleh saya. Oleh pacar saya gitu, atau oleh dia kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Watashi wa darekani saifu o toraremasta. Saya dompetnya dicuri oleh seseorang. Kemudian contoh yang ketiga ada di sini. Watashi wa neko ni teo kamaremasta. Saya tangannya digigit oleh kucing. Nah, bisa disimpulkan bahwa ukemi itu berarti ini kan artinya tadi di ya. Nah, berarti ini hal yang tidak menyenangkan atau yang tidak diharapkan semua minasan. Itu tidak diharapkan. Tapi ada juga sih, tidak semua negatif ya ukemi itu ya. Contohnya saya dipuji oleh guru, itu positif. Gitu loh. Watashi wa sensei ni home raremasta. Itu kan saya dipuji oleh guru. Nah, itu kan menyenangkan, tidak negatif. Jadi yang beranggapan ukemi itu hal yang selalu negatif itu salah ya. Tapi memang sih kalau kebanyakan dipuji juga hasilnya negatif juga. Hai, ya kalau misalnya orang yang banyak dipuji kan biasanya suka sombong ya. Itu kan ujungnya negatif. Mungkin alasan orang Jepang kenapa pujian itu masuknya ke sini juga gitu loh, ke ukemi. Ya, cocokologi mulai. Hai. Oke, kita lanjut ke pola yang berikutnya. Ini masih menggunakan kata kerja. Pola kalimatnya agak berbeda ya. Di sini ada kata benda, barang, atau hal. Ga atau wa. Kata kerja pasif. Nah, di sini ada dua partikel ya. Bisa ga, bisa wa. Nanti saya akan berikan penjelasan bedanya wa dan ga itu bagaimana. Karena saya sebetulnya ada juga ini apa, pemakaian josi ya, atau partikel gitu, khusus partikel. Oh, itu untuk apa saja, siwa itu untuk apa saja, ga itu untuk apa saja, mungkin nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Makanya yang belum subscribe silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis bro, gak bayar kok ya. Kalian nonton video pun ya nyaman gitu. Kalau misalnya udah subscribe kan, kalau misalnya saya upload video kan nanti bisa langsung nonton gitu loh biasa. Nah, perbedaan ga sama wa biar kalian penasaran nanti saya akan jelaskan ya, bukan di video ini. Di sini ada kanji wa nihon to Chugoku de sukawarete imasu. Kanji digunakan di Jepang dan Cina. Kemudian ada lagi Rippo de sakura matsuri ga okonawaremashita. Di Lippo telah diadakan sakura matsuri gitu. Rippo de sakura matsuri ga okonawaremashita. Nah, di Lippo telah diadakan sakura matsuri. Kayak gitu. Nah, sedikit ya perbedaannya wa dan ga. Mungkin ada yang, kalau misalnya kalian sudah dari perbedaan ini pun sebetulnya perbedaan wa dan ga itu sudah terlihat. Namun kalau misalnya masih penasaran, silahkan ditunggu video berikutnya. Kemudian di sini ada lagi kata benda satu
wa orang, niyote kata kerja pasif. Ini masih pakai kata kerja pasif juga namun berbeda pola kalimat. Sini ada kalau ini di juga tapi diciptakan gitu kan ya, niyote itu diciptakan, dikarang gitu loh, ditulis gitu. Nah, ini pencipta biasanya untuk menceritakan, nah ini itu diciptakan oleh si ini loh gitu. Nah, di sini ada deng wawa beru niyote atsme saremashita. Ya, telepon diciptakan oleh bel. Kenapa nggak pakai sang? Berusan gitu, berusan. Kenapa? Kenapa, ada yang tahu nggak? Mas penasaran juga, makanya di komen dulu aja nanti. Nanti pertanyaannya silahkan di komen. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti di video ini, silahkan di komen. Nanti saya akan secepatnya balas komenan kalian, balas pertanyaan kalian. Itu loh. Ya, kenapa ketika menceritakan atau ya berbicara, yang membicarakan orang, seorang pencipta gitu, itu nggak pakai sang gitu loh. Hai. Kemudian contoh yang kedua kita lihat juga, Laskar Pelangi Nohongwa, Laskar Pelangi Nohongwa Andrea Hirataniote Kakarimasta. Buku Laskar Pelangi ditulis oleh Andrea Hirata. Nah, ini pun sama, nggak pakai sang. Kenapa? Ayo, minasan ada yang tahu nggak? Hai, kalau misalnya ada yang tahu silahkan di-share, di komen, biar orang yang nonton itu bisa baca. Kalau misalnya masih kurang mengerti, silahkan apapun itu tanyakan, nanti saya akan jawab langsung ya. Karena saya masih belum punya asisten untuk upload video, ini semua saya yang kerjakan sendiri, ya pasti saya akan komen kalian itu, yang akan komen kalian itu ya, balas komenan kalian itu pasti saya pribadi. Hai. Ya, nanti ya itu tugasnya. Kita lanjut ke pola yang kedua. Di sini ada nani sodes, sepertinya atau kelihatannya. Untuk syaratnya sendiri di sini ada kata kerja bentuk mas, kata sifat i, kata sifat na. Nah, untuk kata kerja bentuk mas, masnya dihilangkan, dicoret. Kata sifat i, i-nya dihilangkan. Kalau kata sifat na itu na-nya pun dihilangkan ya. Ya, oke. Sorry, di sini enggak saya tandai nanya komen. Hai, ditambah sodes. Nah, contohnya di sini ada nimotsuga ochiso des. Sepertinya kelihatannya ya, atau kelihatannya barang akan terjatuh. Ya, entah barang apapun itu ya, yang mungkin kita lihat ya secara sekilas, wah itu kayaknya akan jatuh deh, itu bakalan jatuh deh. Nah, itulah yang dimaksud dengan nani sodes, yang artinya sepertinya atau kelihatannya. Kita hanya melihat saja tanpa memastikan gitu loh, tanpa memastikan itu benar gak atau benar atau tidak. Contoh yang lain misalnya ano bakso wa oishi so des, kan di sini ada kan oishi so des ne gitu kan, kelihatannya enak ya, ya kelihatannya aja enak tapi kita kan belum nyoba gitu loh. Kemudian ada lagi ano sukuewa jobuso des, meja itu sepertinya atau kelihatannya kuat. Ya, kelihatannya kuat, sepertinya kuat, tapi kan kita nggak tahu kalau misalnya mejanya disimpan, dipakai nyimpan barang yang banyak, misalnya buku yang banyak, roboh atau enggaknya kita nggak tahu. Itu baru kelihatannya saja. Makanya di sini saya tandai ya, di sini tandanya ada, minasang bisa dicatat juga tandanya nih di NP ini. Ini itu Indonesia itu dipakai untuk mendeskripsikan keadaan suatu benda atau kondisi hanya berdasarkan penglihatan saja. Ya, jadi hanya berdasarkan penglihatan, minasan. Bukan pendengarannya, tapi ini penglihatan. Itu minasan. Baik.
Oke, kita lanjut. Nah, ini pola yang terakhir di pelajaran hari ini. Di sini ada nani-nani ga dekimasu, artinya bisa. Syaratnya kata kerja bentuk kamus ditambah koto. Kalau misalnya kata kerja itu dirubah dulu ke jisokei, ditambah koto, baru ditambah ga dekimasu. Untuk kata benda itu bisa langsung ditambah ga dekimasu. Nah, contohnya gimana? Kanji o yomu koto ga dekimasu. Kanji o yomu koto ga dekimasu. Itu ada kata yomu. Yomu itu kan yomimasu ya. Bentuk kamus dari yomimasu ditambah koto ga dekimasu. Bisa membaca kanji. Kemudian ada lagi di sini nihongo ga dekimasu. Bisa bahasa Jepang. Hai. Nah, semoga tidak puas minasang ya. Kalau misalnya kalian puas kan ya, kalian tidak akan belajar lagi gitu. Nah, kalau misalnya belum puas, merasa nggak puas, merasa kurang gitu, silahkan ditanyakan, silahkan komen sepedas-pedasnya, komentar sepedas-pedasnya untuk perbaikan saya ke depannya. Kalau misalnya ada yang kurang dalam penyampaian saya, mohon dikoreksi karena saya bukan mengajari minasang. Saya itu di sini mencoba untuk menjelaskan, kita sharing bareng. Yang namanya sharing itu ketika kita punya ilmu, kita berbagi, dan minasang punya ilmu, saya pun akan belajar dari minasang. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga tidak puas. Pesan saya satu lagi, tetap semangat kejar empatnya, semoga cepat lulus, semoga bisa berangkat ke Jepang, entah program apapun itu minasang, mau misalnya jadi jisusei kah, atau misalnya mau yugaku kah di Jepang, atau misalnya belajar bahasa Jepang itu cuma pengen pengen nonton anime tanpa subtitle kah, seperti itu ya kebutuhan orang itu berbeda-beda. Namun ya apa salahnya kalau misalnya kita belajar bareng gitu loh. Ya, saya pun masih bodoh, tapi ada sedikit ilmu daripada saya pendam dan kemudian hilang begitu saja. Kita sharing bareng-bareng di sini. Ya, kalau tidak puas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.